Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismaya Pratiwi. Saya mahasiswa semester 6 dari Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di sini saya akan menjelaskan tentang metodologi penelitian akuntansi. Sistematika usulan penelitian skripsi kuantitatif. Yang A. Latar belakang masalah. Berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, dan batasan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian itu sendiri. Yang B. Tinjauan pustaka. Berisi uraian teori atau rujukan yang memberikan argumentasi terhadap teoritik terhadap konsep-konsep yang menjadi fokus penelitian. Hipotesis kalau ada. Yang C. Metode penelitian. Yang pertama, batasan konsep dan definisi operasional variabel, yaitu memberikan tolak ukur atau parameter suatu variabel penelitian diukur. Yang kedua, validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Yang ketiga, teknik pengumpulan data, yaitu memberikan penjelasan teknik pengumpulan data yang digunakan. Yang keempat, populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel, yaitu memberikan penjelasan yang menjadi satuan populasi, sampel, jumlah populasi, dan sampel, serta teknik pengambilan sampelnya. Yang kelima, teknik analisis data. Memberikan penjelasan teknik analisis atau uji statistik yang digunakan. Perlu diingat bahwa penggunaan teknik analisis data harus konsisten dengan jenis datanya. Sistematika usulan penelitian skripsi kualitatif. Yang A. Latar belakang masalah. Berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, dan batasan masalah. Tujuan dan manfaat penelitian. Tinjauan pustaka. Berisi teori atau rujukan yang memberikan argumentasi teoritik terhadap konsep yang menjadi fokus penelitian. Hipotesis kalau ada. Yang C. Metode penelitian. 1. Batasan konsep dan definisi operasional variabel, yaitu memberikan tolak ukur atau parameter suatu variabel penelitian diukur. Yang kedua, teknik pengumpulan data, yaitu memberikan penjelasan teknik pengumpulan data yang digunakan, sumber dan jenis data yang diperlukan. Yang ketiga, penetapan responden dan informan penelitian, yaitu memberikan penjelasan yang menjadi dasar penentuan responden dan informan penelitian serta teknik pengambilan sampelnya. Yang keempat, teknik analisis data, yaitu memberikan penjelasan teknik analisis data yang digunakan. Perlu diingat bahwa penggunaan teknik analisis data harus konsisten dengan jenis datanya. Jelaskan pendekatan yang digunakan, proses penafsiran, dan penyimpulan hasil penelitian. Metode penelitian, teori, konsep, dan perumusan hipotesis. Landasan teori. Usahakan pustaka terbaru, relevan, dan asli dari jurnal ilmiah. Uraikan dengan jelas kajian pustaka yang menimbulkan gagasan dan mendasari penelitian yang akan dilakukan. Tinjauan pustaka menguraikan teori, temuan, dan bahan lain yang diperoleh dari acuan yang dijadikan landasan untuk penelitian yang diusulkan. Uraian tinjauan pustaka menjadi landasan untuk menyusun kerangka atau konsep yang akan digunakan dalam penelitian. Tinjauan pustaka mengacu pada daftar pustaka. Manfaat dari landasan teori. Yang pertama, mempermudah pengetahuan tentang bidang yang diteliti. Yang kedua, mengetahui hasil penelitian yang berhubungan yang sudah pernah dilaksanakan. Yang ketiga, memperjelas masalah penelitian. Penulisan sumber catatan. Format dasar yaitu teks. Pertama, nama, keluarga pengarang, tahun terbitan. Kedua, nama pengarang teks, tahun terbitan. Landasan teori yang A, grand teori, yang B, penelitian sebelumnya. Penulisan sumber catatan atau nama belakang dan tahun. Contoh, kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang lain agar ikut serta dalam mencapai tujuan umum, menurut Cons dan O'Donnell tahun 2008.
Menurut Mayangsari tahun 2002 menunjukkan bahwa kualitas audit dapat diproksikan dengan spesialisasi industri auditor. Kerangka konsep. Paradigma penelitian merupakan pola pikir yang menunjukkan hubungan antara variabel yang akan diteliti. Paradigma sederhana yang menunjukkan pengaruh dan hubungan antara variabel X dan Y. Perumusan hipotesis. Hipotesis dapat diartikan sebagai pernyataan statistik tentang parameter populasi. Dalam penelitian, hipotesis diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Jenis hipotesis yang A tanpa arah. Contohnya, kualitas audit mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Yang B berarah. Contohnya, kualitas audit berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan. Kualitas audit berpengaruh negatif pada kualitas laporan keuangan. Hipotesis statistik. Di sini ada gambaran hipotesis statistik, ada parameter populasi, reduksi, statistik atau ukuran sampel, terus membuat generalisasi atau menguji hipotesis statistik. Hipotesis statistik. Dalam statistik dan penelitian terdapat dua macam hipotesis, yaitu hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Statistik. Hipotesis nol diartikan sebagai tidak adanya perbedaan antara parameter dengan statistik, atau tidak adanya perbedaan antara ukuran populasi dan ukuran sampel. Dengan demikian, hipotesis yang diuji adalah hipotesis nol. Karena memang peneliti tidak mengharapkan adanya perbedaan data populasi dengan sampel. Hipotesis alternatif adalah lawannya hipotesis nol, yang berbunyi adanya perbedaan antara data populasi dengan data sampel. Penelitian. Hipotesis nol dinyatakan tidak ada. Tidak adanya hubungan antara satu variabel dengan variabel lain. Tidak adanya perbedaan antara satu variabel atau lebih pada populasi atau sampel yang berbeda. Dan tidak adanya perbedaan antara yang diharapkan dengan kenyataan pada satu variabel atau lebih untuk populasi atau sampel yang sama. Hipotesis alternatif menyatakan adanya perbedaan atau hubungan. Hipotesis deskriptif. Hipotesis deskriptif adalah dugaan tentang nilai suatu variabel mandiri, tidak membuat perbandingan atau hubungan. Sebagai contoh perumusan masalah yaitu seberapa tinggi daya tahan lampu merek X, seberapa tinggi produktivitas padi di Kabupaten Klaten, berapa lama daya tahan lampu merek A dan B, seberapa baik gaya kepemimpinan di lembaga X. Dari tiga permasalahan di atas, maka dirumuskan hipotesisnya yaitu daya tahan lampu merek X sama dengan 800 jam. Produktivitas di Kabupaten Klaten 8 ton per HA. Daya tahan lampu merek A sama dengan 450 jam dan merek B sama dengan 600 jam. Gaya kepemimpinan di lembaga X telah mencapai 70% dari yang diharapkan. Statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis komparatif. Macam datanya interval rasio, bentuk komparasi dua sampel, yang pertama korelasi, tes dua sampel, independen tes dua sampel, komparatif sampel, korelasi, one way ANOVA, two way ANOVA, independennya one way ANOVA, two way ANOVA, nominal, MC normal, Fisher extra, C kuadrat 2. Korelasinya C kuadrat for K sampel, Cochran C kuadrat for K sampel. Di ordinal, korelasinya Siegen test, Wilcoxon-Machet pairs, yang independennya median test, Mann-Whitney-Hughes test, Kolmogorov-Smirnov, Wolf-Witz. Di korelasinya ada Friedman, two-way ANOVA, independennya median extension, Kurzweil, one-way ANOVA. Hipotesis hubungan asosiatif. Hipotesis asosiatif adalah suatu pertanyaan yang menunjukkan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Contoh rumusan masalah adalah, adakah hubungan antara gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja? Rumus dan hipotesis nolnya adalah, tidak ada hubungan antara gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja.
Statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis asosiatif. Macam atau tingkatan data. Nominal, koefisien kontingensi, ordinal, Spearman rank, kendal tahu, interval dan rasionya, person, produk momen, korelasi ganda, dan korelasi parsial. Hipotesis kausal, sebab akibat. Hipotesis kausal adalah suatu pertanyaan yang menunjukkan dugaan tentang pengaruh dua variabel atau lebih. Contoh rumusan masalahnya adalah, apakah gaya kepemimpinan mempengaruhi efektivitas kerja? Rumus dan hipotesis nolnya adalah, gaya kepemimpinan berpengaruh positif pada efektivitas kerja. Sekian presentasi dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.